Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu membahas tentang makalah kami, yaitu kerjasama regional. Di sini kami terdiri dari 4 orang, Eriana, Sari, Saibah KJ, dan Siska Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang biasanya berada dalam suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Ada beberapa organisasi kerjasama yang terbesar di berbagai kawasan di seluruh dunia. Di kawasan Asia Tenggara dan ada ASEAN, APTA, dan APEC. Di kawasan Asia Selatan ada SHARC. Kemudian di kawasan Asia terdapat ADB dan kawasan Eropa terdapat EFTA atau EU. Next. Lanjut, Saibah. Selanjutnya, tujuan dari kerjasama regional. Terdapat banyak sekali tujuan kerjasama regional dan tujuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing-masing wilayahnya. Adapun yang umumnya tujuan dari kerjasama regional yaitu untuk memajukan negara-negara anggotanya, yaitu negara yang ada di suatu wilayah, namun tujuan tersebut bisa lebih dijelaskan kembali ke dalam penjelasan yang lebih rinci, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memasarkan produk negara-negara anggota. Yang kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlakukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga, untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan meningkatkan hubungan ekonomi di antara negara-negara anggota. Dan yang keempat adalah untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Eriana Epriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kerjasama regional. Setiap hubungan dengan pihak lain pasti akan membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaat. Seperti halnya dengan kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama regional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Salah satu manfaat kerjasama regional adalah bertambahnya keuntungan negara. Hal ini jelas terjadi karena dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negerinya kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Yang kedua, mempererat hubungan antar negara. Selain menambah keuntungan negara, manfaat kerjasama regional yang lainnya adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini seperti halnya hubungan persahabatan. Dengan demikian, kerjasama antar negara maka akan semakin banyak peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan berbagai hubungan lainnya di luar hubungan kerjasama tersebut. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Seperti halnya poin di atas, manfaat kerjasama antar negara antara lain adalah untuk memasarkan produk yang dibuat lokal dalam suatu negara. Kerjasama antar negara bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Manfaat lain dari kerjasama antar negara adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan melakukan kerjasama antar negara. Maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang-barang yang kita produksi di dalam negeri untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri.
Yang kelima, mewujudkan ketertiban dan perdamaian di wilayah tersebut. Kerjasama antar negara akan meningkatkan perdamaian dan juga ketertiban di wilayah tersebut. Hal ini karena dalam kerjasama internasional akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan stabilitas negara. Yang terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama antar negara akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dengan sering berkumpul dan sharing, maka suatu negara akan bisa mencontoh negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi, supaya lebih maju dan lebih modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kerjasama regional. Yang pertama melibatkan lebih dari 2 negara. Kedua, dilakukan untuk mengatasi masalah bersama di suatu kawasan. Ketiga, terjadinya pertukaran barang dan jasa antara beberapa negara atau ekspor dan impor. Yang terakhir, kerjasama regional berada dalam satu wilayah, satu kawasan, yaitu Asia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sohibah KJ. Organisasi kerjasama regional. Yang pertama, ASEAN. Tujuan ASEAN adalah menyelenggarakan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, administrasi, dan iptek. Yang B, North America Free Trade Area, NAFTA, kawasan perdagangan bebas Amerika Utara, dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Yang C, ASEAN Free Trade Area adalah kesepakatan perdagangan bebas antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Yang D, Asia Pacific Economic Cooperation. Pada bulan Januari 1989, Bob Hawke, Perdana Menteri Australia, mengusulkan agar di kawasan Asia Pasifik dibentuk suatu lembaga konsultasif. Pada tanggal 18 November 1994, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi APEC IID Bogor yang melahirkan Deklarasi Bogor. Yang E, European Union, Uni Eropa, terbentuk pada tahun 1993 melalui Treaty of Maastricht. Kerjasama regional yang menyatukan Eropa ini bermula dari kerjasama antara negara penghasil batu bara dan baju di Eropa pada tahun 1951. Yang F,
European Free Trade Area. Organisasi ini didirikan tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara yang tidak termasuk MEE. Negara-negara yang menjadi anggota EFTA adalah Swiss, Denmark, Austria, Swedia, Inggris, Norwegia, dan Portugal. G. S. European Council for Mutual Economic Assistance. Comecon merupakan lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara komunis. Negara-negara anggota Comecon antara lain Rusia, Jerman Timur, Czechoslovakia, Bulgaria, Rumania, Hongaria, dan Polandia. H. South Asian Association for Regional Cooperation. Asosiasi Asia Selatan merupakan kerjasama untuk regional yang berdiri pada tanggal 8 Desember 1985. Anggotanya antara lain India, Pakistan, Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, dan Bhutan. E. Asian Production Organization. Organisasi ini sangat penting artinya untuk usaha pengelolaan produksi di Asia. J. South Pacific Forum. SPF berdiri tahun 1971 dengan sasaran utama mempromosikan perdagangan, pendidikan, komunikasi, turisme, dan berbagai masalah politik umum. Selanjutnya sampai kepada Sari. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang kerjasama regional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.